Assalamualaikum, halo Sobat Tani, balik lagi di W Talk BPPT Batu. Nah, di kali ini bersama dengan dokter hewan Ibu Ayu. Nah, mungkin kita hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan gangguan reproduksi. Nah, Ibu mungkin bisa menjelaskan tentang apa sih itu gangguan reproduksi? Iya, Mbak April. Ya, Pagi ini cerah ya. cerah sekali Ibu. Alhamdulillah, Sobat Tani, kita bisa ketemu lagi dengan kami, dokter hewan dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, dengan host yang cantik, Mbak April. Gangguan reproduksi. Berarti kalau kita bertanya tentang gangguan reproduksi, berarti ada suatu kondisi yang tidak normal atau abnormal dari tubuh induk sapi. Juga bisa juga dari pejantan. Kapan dia dikatakan gangguan reproduksi? Kalau satu, semuanya pada induk sapi, siklus birahinya nggak normal, itu biasanya yang kelihatan banget. Kemudian yang kedua, mungkin ada keluar leleran. Nah, banyak sekali faktor untuk penyebab gangguan reproduksi ini, Mbak April, Sobat Tani. Jadi bisa dari genetik juga bisa juga pakan yang bisa mempengaruhi proses hormonal dari ternak atau dari induk sapi atau juga kambing ya. Kan kita nggak bicara melulu sapi dan kambing. Atau juga bisa dari penyakit-penyakit infeksius yang disebabkan seperti bakteri, virus, jamur. Itulah sekilas apa sih yang dimaksud dengan gangguan reproduksi. Pokoknya yang sesuatu yang nggak normal itu pasti dinamakan gangguan yang akan berpengaruh juga akhirnya pada apa? Tadi mungkin di episode sebelumnya kita pernah berbicara terkait dengan efisiensi reproduksi. Nah, itu yang akhirnya akan berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi. Akhirnya peternak kita bagaimana? Nggak dapat untung, rugi. Karena kalau kita beternak itu sebenarnya kita punya kontrak sama ternak. Kontrak. Iya, kontraknya apa kira-kira? Tahu nggak Bu April? Kontraknya berarti kita harus bertanggung jawab pada ternak untuk memberi makan, mungkin kesejahteraan dari ternaknya itu sendiri. Iya, gitu. dan yang pasti kalau kita memberi makannya baik, bergizi, kalau pada sapi bisa 1 tahun 1 pedet, kalau pada kambing itu bisa dalam 2 tahun dia beranak 3 kali. Itu kontrak kita. Nggih. Dari untuk beternak itu sebenarnya kalau tahu ilmunya bisa sangat menguntungkan ya Bu. Sangat menguntungkan, asalkan kita punya jiwa peternak, bukan sebagai sampingan. Kalau sudah sebagai sampingan pasti masalah kesehatan, masalah gangguan banyak terjadi. Simpel. Ya baik, untuk gangguan reproduksi sendiri Bu, kan itu merupakan abnormalitas. Nah mungkin dari gejala-gejala yang terlihat itu apa saja ya Bu? Tadi di depan sudah saya sampaikan, kalau gangguan reproduksi biasanya banyak terkait dengan siklus estrus. Biasanya sapi itu kan siklus estrus normalnya kan hanya 21, 22, 23 sampai 24. Nah, ini biasanya terjadi berulang. Harusnya satu sapi itu kalau dikawin dia bisa langsung bunting, tidak kembali estrus. Estrus itu apa? Estrus itu sapi minta kawin atau kambing minta kawin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternak habis melahirkan, harusnya kan dia segera birahi lagi, segera minta kawin lagi setelah 40 hari sampai dengan 60 hari. Tapi ini dia tidak minta-minta. Kemungkinan dia terjadi masalah gangguan reproduksi. Kemudian kalaupun pada ternak dia setelah melahirkan, ada yang namanya waktu kritis. Waktu kritis itu adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari. Dan kita biasanya meminta kepada peternak kita itu amati 14 hari setelah dia melahirkan. Masih ada leleran lendir warna coklat atau dia sudah tidak keluar lendir dan baunya juga sudah tidak berbau. Itu dikatakan normal. Tapi kalau itu semua masih ada, ternak itu dikatakan
terjadi gangguan reproduksi. Apalagi saat ini ya, kita kan lagi tinggi-tingginya nih wabah PMK di wilayah Jawa Timur, di 38 kabupaten kota masih banyak kasus laporan wabah PMK. Dengan wabah PMK ini menyebabkan sapi-sapi kita mengalami gangguan reproduksi, efeknya juga berpengaruh ya Bu? sangat berpengaruh dengan adanya PMK. Karena apa? PMK ini kan berupa virus. Virus itu kan menyerang seluruh sistem pertahanan tubuh sapi. Kalau tidak diimbangi dengan pemeliharaan, terutama biosecurity-nya juga, kemudian pakan yang bagus, program kesehatan, program reproduksi yang tepat, ternak ini mau untuk kawin, dia tidak memiliki keinginan itu, karena dia hanya fokus bagaimana sih mengembalikan badannya agar sehat. Itu. Berarti untuk gejala atau mungkin dari gangguan reproduksi ini sebenarnya juga berkaitan dengan recording Bu? Sangat berkaitan. Kalau kita tidak punya catatan yang tepat kapan sapi kita mau beranak, yang kapan hari itu juga Dokter Afida sudah menceritakan, harusnya setelah beranak dia harus kawin. Ini bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun dibiarkan saja, karena kesabarannya dari peternak kita. Jadi kontrak tadi yang 1 tahun 1 pedang nggak akan capek. Mungkin selanjutnya Bu, untuk langkah awal dari pemeriksaan klinis dari gangguan reproduksi itu apa saja? Langkahnya kalau kita sebagai peternak, 1, nyatet, Ya, mencatat, melihat ada nggak yang tidak beres dari hasil catatannya, segera laporkan kepada petugas, bisa dokter hewan, bisa paramedis. Kalau dokter hewan biasanya dia akan melihat seluruh dari hasil catatan, tanda-tanda klinis bisa melalui dari hasil USG atau palpasi rektal. Nah, kalau untuk paramedis dia bisa melakukan itu, tapi tetap di bawah penilaian kita, penilaian dokter hewan. Jadi untuk mungkin kegiatan palpasi rektal atau pengecekan gangguan reproduksi itu bisa langsung ke expertnya aja nih Bu, di dokter hewan. Ke dokter hewannya, nanti dokter hewannya akan bekerja sama dengan paramedisnya. Nah mungkin Bu, untuk memeriksa siklus estrus yang baik untuk sapi mungkin berapa ya Bu? Mungkin dari Sobat Tani belum tahu. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya, kalau birahi estrus atau minta kawinnya hanya sehari semalam atau 24 jam. Tapi kalau siklus estrus yang normal itu bisa sampai dengan 24 hari. Jadi jarak antara birahi pertama sampai dengan birahi kedua, bila tidak terjadi proses kebuntingan, itu yang normalnya adalah 24 hari dengan rata-rata 21 hari. Itu. Baik. Untuk estrus sendiri Bu, mungkin teman-teman masih kurang jelas untuk estrus itu apakah sangat penting untuk ternak, untuk mengetahui. Jika mengetahui ternak estrus itu apakah langsung di IB atau bagaimana? Estrus itu belum tentu dia bisa bunting. Nah, untuk estrus, tanda-tanda yang bisa dilihat di lapangan itu biasanya adalah tanda-tanda sekunder, bukan tanda utama. Tanda-tanda sekundernya itu seperti mungkin keluar lendir, kemudian gelisah, nafsu makannya turun, kemudian terjadi perubahan warna pada alat kelamin dari si betina, kemudian perubahan suhu. Nah, itu masih berupa tanda sekunder. Nanti seorang petugas atau dokter hewan akan memeriksa ini bisa dikawinkan atau tidak pada saat itu dengan melakukan palpasi rektal. Dia harus mengetahui perubahan apa yang terjadi di dalam ovarium. Kalau sampai dengan palpasi rektal belum sesuai dengan standar ternak ini benar-benar estrus, ya akan ditunda proses perkawinannya. Seperti itu sih Mbak Pren. Baik. Jadi mungkin jika sudah tahu nih ternaknya memiliki gangguan reproduksi atau tidak normal atau abnormal, bisa langsung ke dokter hewan. Mungkin di BPBP Batu bisa langsung ke daerah Songgoriti gitu untuk BPBP Batu. Iya, mungkin di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Bisa via WA, bisa lewat
Halo Batu atau WA Center dari BPP Batu, bisa menghubungi kami. Seperti itu Mbak April. Baik, mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini mengenai gangguan reproduksi. Mungkin dari Ibu ada closing statement buat Sobat Tani yang ada di rumah. Iya. Halo Sobat Tani, ternyata permasalahan reproduksi sebenarnya adalah masalah kita bersama. Kita punya kontrak dengan ternak kita untuk mendapatkan 1 tahun 1 pedet, atau kalau pada kambing 2 tahun bisa 3 kali beranak. Oleh karena itu, sayangi ternak kita, berikan pakan yang bagus, pelihara yang baik, dan juga ingat Sobat Tani, segala perubahan kondisi ternak segera hubungi dokter hewan. Terima kasih. Baik, sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah diberikan dari Ibu Ayu, dokter hewan yang ada di BPP Batu nih. Nah, mungkin dapat saya simpulkan bahwa gangguan reproduksi ini sangat penting untuk induk ternak. Jadi kalau mengalami gangguan, peternak itu bakalan sangat rugi, gitu nih Bu. Baik, mungkin cukup sekian bincang-bincang W Talk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa, sampai ketemu di W Talk.